Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa cukup. Terima kasih. Ibu presensi dulu ya. Yang pertama, Alfrina Handayani. Hadir, Bu. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Mungkin lagi terkendala sinyal ya. Hadir, Bu, hadir. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar, FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil, KPK, dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan, FPB, kelipatan persekutuan, dan KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu faktor persekutuan terbesar? Kalian pernah dengar faktor persekutuan terbesar atau FPB? Pernah, Bu. Oke, jadi FPB atau faktor persekutuan terbesar itu adalah beberapa bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Bagaimana cara menentukan FPB? Cara yang pertama itu menggunakan faktorisasi prima. Dalam cara ini, kita akan menggunakan pohon faktor yang berguna untuk mendapatkan faktorisasi prima. Dengan faktorisasi prima tersebut, kita dapat menentukan FPB dari bilangan yang ditanyakan. Biar lebih gampang, seperti inilah proses yang akan kita lakukan. Yang pertama, buat semua pohon faktor dari bilangan yang ditanyakan. Tuliskan bilangan-bilangan prima pada pohon faktor masing-masing bilangan dalam bentuk perkalian. Bentuk inilah yang disebut faktorisasi prima. Kemudian, pilihlah semua bilangan prima yang sama dengan pangkat terendah dari setiap bilangan. Terakhir, kalikan bilangan-bilangan prima yang sama tersebut sehingga diperoleh nilai FPB yang ditanyakan. Nah, contoh soalnya, tentukan faktor persekutuan terbesar dari 140 dan 250. Solusi yang kita gunakan adalah untuk soal ini, kita menggunakan cara faktorisasi prima. Pertama, mari kita tentukan pohon faktor dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini kita bikin pohon faktornya dulu ya. Ini 140 dibagi 2. Nah, 2 ini adalah faktorisasi primanya. Jadi, 140 dibagi 2 itu 70. 70 dibagi 2 itu 35, dan 35 dibagi 5 itu 7. Jadi, faktorisasi prima dari 140 adalah 2, 2, dan 5. Sedangkan 250 dibagi 2 itu 125, dibagi 5, 100 dibagi 5 itu 25, dan 25 dibagi 5 itu 5. Jadi, faktorisasi prima dari 250 adalah 2, 5, 5, dan 5. Nah, dari pohon faktor tersebut, maka diperoleh faktorisasi dari masing-masing bilangan berikut. 140 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 5 dikali 7. Kita mencari FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan yang terbesar. Nah, karena persekutuan itu lebih dari 1, maka ini diambil 2 ya, karena 2 lebih dari 1. Ini bisa juga
bisa juga ditulis dengan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Sedangkan untuk 250, itu faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, yang kita ambil itu karena terbesar jadi 5. Ini bisa ditulis 2 dikali 5 pangkat 3. Faktorisasi prima yang sama dari dua bilangan 2 adalah, dari kedua bilangan adalah 2 dan 5. Pangkat terendah untuk faktorisasi prima 2 adalah 1, yaitu 2. Dan untuk faktor prima 5, pangkat terendahnya juga adalah 1, sehingga FPB dari kedua bilangan ini adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi itu adalah faktor terbesar dari 140 dan 250. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, paham ya? Baik, Ibu lanjut. Nah, cara kedua itu menggunakan tabel. Untuk contoh soalnya, tentukan FPB dari bilangan 36 dan 54. Yang kedua, tentukan FPB dari 75 dan 105. Nah, ini sebenarnya caranya sama dengan faktorisasi prima, cuma kita bikin tabel. Ini 75 dibagi 3 itu jadi 25. Dan 25 dibagi 5 itu 5. 5 dibagi 5 itu 1. Atau habis ya. Karena ini sudah habis, jadi yang bawahnya kosong. Nah, terus 105 dibagi 3 itu 35, dan 35 dibagi 5 itu 7. 5, karena 7 tidak bisa dibagi 5, jadi di kosong ya. Jadi 7 dibagi 7, maka sama dengan 1. Nah, karena ini yang kita ambil 25 itu bisa dibagi 75 itu dibagi 3 jadi 25, dan ini 105 dibagi 3 itu jadi 35. Ini FPB-nya ditulis 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi FPB untuk 75 dan 105 itu adalah 15. Nah, untuk ini juga sama, 36 dan 54. 36 dibagi 2 itu 18. 36 dibagi 2 itu 9. 9 dibagi 3 itu 3, dan 3 bagi 3 itu 1. Karena ini sudah habis, nggak bisa dibagi lagi, jadi ininya kosong ya. Lalu 54 dibagi 2 itu 27, dan 27 dibagi 2 itu tidak bisa, maka 27 dibagi 3, jadi 9, dan 9 bagi 3, 3, 3 bagi 3, 1. Jadi untuk FPB dari 36 dan 54, diperoleh 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 18. Gimana, sampai sini udah paham? Oke. Nah, untuk ini ayo mengamati. Jadi, Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Berapa banyakkah kantong plastik yang dibutuhkan Ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Nah, jadi ini tuh sama ya. Nah, jadi kalau ada 2 kantong plastik itu, kantong plastik di sini tuh dimaksudkan itu pembaginya ya, misal kayak faktorisasi prima. Nah, tadi itu kan ada 18 jeruk dan ada 18 jeruk dan 12 apel. Jadi itu kalau 18 dibagi 2, ditaruh di 2 kantong plastik itu jadinya ada 9 jeruk. Nah, kalau ada 12 apel dibagi 2, itu berarti ada 6 apel. Sedangkan kalau 3 kantong plastik berarti tinggal 18 dibagi 3 itu ada 6, dan 12 apel dibagi 3 itu ada 4. Jadi masing-masing kantong plastik berisi 6 jeruk dan 4 apel. Nah, kalau ada 4 kantong plastik, itu 18 dibagi 4. Nah, jadi ada 4 kantong plastik yang berisi 4 jeruk, dan 1 kantong plastik yang berisi 2 jeruk. Kalau 12 kantong plastik, maksud Ibu 12 apel ditaruh di dalam 4 kantong plastik, itu hasilnya tuh masing-masing ada 3 apel. Nah, lalu
Ini ya, buah jeruk dibagi 4 kantong plastik, tersisa 2 buah jeruk, dan buah apel jika dibagi 4 kantong plastik habis tersisa. Nah, ini faktornya, faktor dari 18 dan 12. Faktor yang mungkin itu tadi ada 1, kalau 18 itu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan kalau 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuan dari 18 dan 12 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan terbesar FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Karena di sini masing-masing ada 6 ya. Ini 18 ada 6 dan 12 ada 6. Kita ambil terbesar itu jadi 18 dan 12 itu 6. Nah, refleksi pembelajaran. Sekarang Ibu tanya materi apa yang telah kalian pelajari hari ini? Materi FPB, Bu. Oke, bagus. Materi FPB ya. Lalu, apa manfaat FPB dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui FPB dari dalam kehidupan sehari. Ya, tadi misal contoh soalnya itu ada ibu membeli buah ke pasar, itu ada 18 jeruk dan 12 apel. Nah, kita bisa lihat dari sana, kita bisa membagi berapa apel yang ada di kantong plastik dan berapa jeruk yang ada di kantong plastik. Bisa kayak gitu ya, itu contohnya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain tentang FPB. Nah, sekarang rangkuman. Yaitu yang pertama, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Yang kedua, bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan dari Ibu hari ini, materi dari Ibu hari ini. Dilanjutkan nanti kalian mengerjakan LKPD ya. Ini Ibu kasih LKPD yang harus. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan nanti. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, ada pula tujuan pembelajaran kita, yaitu seperti menjelaskan FPB, menentukan FPB, mengidentifikasi FPB, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada kegiatan yang akan kalian lakukan nanti. Kalian semua sudah pernah bermain congklak kan? Nah, dengan bermain congklak kita bisa menentukan FPB, yaitu menggunakan dakon, atau bisa juga dengan menggunakan congklak. Ini ada alat dan bahan untuk membuat dakon. Lalu, Ibu sudah mencantumkan link video untuk membuat dakon. Nah, tapi apabila kalian susah membuat dakon, bisa menggunakan 2 congklak yang sudah diberi nomor 1 sampai dengan 24 ya. Nah, seperti ini contohnya dakon yang telah diberi nomor 1 sampai dengan 24. Lalu ada contoh soal dan pembahasan. Di dalam video tersebut ada contoh soal dan petunjuk pembahasannya. Jadi di video tersebut tidak hanya tutorial pembuatan dakon, tetapi juga ada contoh soal dan pembahasannya. Nah, ini adalah contoh soal. Kalian baca dan pahami ya. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa tanyakan kepada Ibu. Idenya? Udah, Bu. Oke. Udah. Nah, setelah mengamati video tersebut, kerjakanlah soal berikut menggunakan congklak atau dakon bersama teman-teman kelompok kalian. Kemudian, videokanlah kegiatan tersebut lalu dikumpulkan. Dan ini diisi ya. Baik, Bu.
Lalu kegiatan 2 itu ada menentukan FPB menggunakan tabel, seperti yang kita pelajari tadi, yaitu langkah dan kegiatannya. Buatlah tabel untuk mencari faktorisasi prima dari bilangan yang dicari KPK dan FPB-nya. Beri tanda faktor prima yang sama. Kemudian setelah membuat tabel, carilah FPB dari bilangan berikut ini menggunakan tabel yang telah dibuat. Ini sudah Ibu kasih tabelnya, jadi kalian tinggal mengisi ya. Seperti contoh dan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, setelah itu, kalian mengisi latihan soal ya. Ini semuanya. Dikumpulkan minggu depan ya, setelah pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini atau LKPD-nya? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu sudah paham semua ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Untuk semuanya, tetap semangat ya. Baik, Bu. Jangan lupa tugas LKPD-nya dikerjakan dan sampai ketemu minggu depan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.